Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita mau merenungkan tentang bagaimana caranya agar saya tidak cepat tersinggung, terlalu baper, bawa perasaan. Ya, hari ini kita mendengar kisah tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh, dan menurut saya dia dibunuh karena Herodias itu tersinggung dan baper sehingga mengambil aksi yang jauh berlebihan, padahal dia tidak perlu untuk meminta kepala Santo Yohanes, tetapi itulah yang terjadi karena Herodias tidak bisa mengendalikan perasaan tersinggungnya. Saya tidak bilang bahwa kita akan semua atau kita semua seperti seorang Herodias, tapi kita juga mau melihat bagaimana kita tidak mau terjerumus dan mengambil sikap-sikap yang terlalu yang di luar daripada yang kita inginkan sehingga kita menyesal. Kita mau melihat dulu apakah saya seorang yang hipersensitif atau tidak. Ya, biasanya kalau orang hipersensitif itu dia sangat emosional, sangat berperasaan, ya, dan kadang perasaan itu berlebihan sehingga dia sering merasa lelah karena ada roller coaster perasaannya. Tapi seorang yang hipersensitif itu juga biasanya seorang yang generous, dia murah hati, dia sangat compassionate juga, ya, dia sangat terbawa oleh perasaan, terutama jika melihat ada orang yang sedang kesusahan. Itu kelebihan orang yang punya perasaan yang tinggi. Ya, seorang yang hipersensitif itu juga seorang yang intuitif. Ya, intuisi, dia memakai intuisinya dan seringkali intuisinya juga baik dan benar. Sehingga kita yang hipersensitif itu juga bukan sesuatu yang buruk. Ya, seorang yang hipersensitif juga dia sering berpikir terlalu jauh. Ya, kadang-kadang dia cerna dipikir sehingga khawatir dan lain sebagainya. Itu yang mungkin kita harus hindari juga. Ya, apakah kita sering berpikir terlalu jauh, membayangkan yang tidak-tidak, ya, dan lain sebagainya. Jadi dari situ bagaimana kita bisa bertumbuh sehingga emosi kita bukan menjadi tuan kita, tetapi menjadi hamba kita. Karena emosi itu adalah suatu energi yang luar biasa. Ya, pertama, kalau kita mendapatkan kritisisme, ya, teguran atau kritik dari orang lain, kita harus melihat dulu apakah kritik itu ada benarnya atau tidak. Kadang kita perlu juga untuk mengambil jarak. Ya, kalau dalam percakapan kita rasa emosi sudah naik, mungkin mengambil jarak atau menghindar kadang-kadang baik. Tapi bukan artinya kita menghindar dan mengubur perasaan kita sehingga kita berpura-pura sebagai seorang yang stoik, ya, seorang yang tidak terlalu baper atau berperasaan, tetapi kita mau kadang-kadang mengambil jarak kita sehingga sebagai seorang manusia yang mampu berefleksi, kita mundur, kita bisa melihat diri kita dari sedikit jarak sehingga kita tidak terlalu terbelenggu oleh perasaan kita. Itu adalah yang baik, bukan berarti menghindar, mengubur, tetapi kita mau melihat dan merefleksikan diri kita, terutama perasaan yang kita rasakan. Karena perasaan itu juga perlu dirasakan. Dia perlu mendapatkan perhatian yang baik. Dan kadang kita perlu juga mengekspresikan perasaan itu sehingga dia tidak seperti botol yang terkungkung sehingga tahu-tahu meledak. Ya, kita perlu mengekspresikan, tapi mengekspresikannya secara asertif, ya, bukan agresif atau bukan pasif, tapi kita mau asertif. Jadi mengatakan saya merasa seperti ini, waktu kamu mengatakan ini, hanya begitu saja. Hanya perasaan yang adalah subjektif, dia belum tentu objektif. Bagaimana kita bisa menjadi objektif? Yaitu kita melihat
dan mundur satu langkah agar kita bisa mengolahnya dan baru mengambil sikap dan respon setelah kita berefleksi. Artinya kita juga perlu waktu untuk berdoa. Kita bisa bawa semua perasaan kita ke Tuhan karena Tuhanlah yang mengerti diri kita, ya, lebih daripada kita mengerti diri sendiri. Mari saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita sama-sama manusia yang diberikan perasaan. Perasaan itu sebuah pemberian yang luar biasa yang diberikan dari Tuhan, sehingga kita bisa mampu melakukan hal-hal yang luar biasa karena didorong oleh emosi kita. Biarlah emosi kita semakin didewasakan oleh Tuhan, semakin dipakai oleh Roh Kudus, sehingga membuat kita semakin lagi menjadi sosok-sosok Kristus yang penuh dengan kemurahan hati dan kebaikan bagi sesama kita. Semoga namanya Tuhan Yesus selalu dipuja. Amin.